Halo semuanya. Jadi di sini saya akan mempresentasikan tentang materi saya. Tapi sebelum saya mempresentasikan, izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Raja Linus Mamora dengan nomor NPM 233161036. Jadi di sini saya akan mempresentasikan materi saya yang berjudul Material Selection and Design Constraints. Material Selection. Pemilihan material atau material selection merupakan tahap krusial dalam rekayasa dan desain karena menentukan kualitas, performa, dan biaya produk yang dihasilkan. Seorang engineer harus mempertimbangkan berbagai aspek seperti sifat, mekanik, thermal, listrik, hingga kimiawi dari material agar sesuai dengan kebutuhan fungsional suatu produk. Tanpa pemilihan material yang tepat, desain terbaik sekalipun dapat gagal karena ketidakmampuan material untuk menahan beban, lingkungan, atau kondisi operasional yang ditentukan. Kemudian ada faktor-faktor dalam pemilihan material. Pemilihan material tidak hanya didasarkan pada ketersediaan atau harga, melainkan juga pada keseimbangan antara kebutuhan teknis dan ekonomi. Faktor utama yang harus diperhatikan meliputi sifat mekanik atau kekuatan, keuletan, kekerasan, ketahanan, haus. Sifat thermal atau konduktivitas panas, koefisien ekspansi, sifat listrik, konduktivitas atau isolasi, serta sifat kimia atau ketahanan korosi dan reaktivitas. Selain itu, aspek keberlanjutan seperti dampak lingkungan, daur ulang, dan efisiensi energi dalam proses manufaktur kini juga menjadi bagian penting dalam proses pemilihan material. Konsep desain constraints. Desain constraints atau kendala desain adalah batasan atau persyaratan yang harus dipenuhi dalam suatu proses rekayasa. Kendala ini dapat berupa faktor fungsional, estetika, ergonomi, regulasi, hingga biaya produksi. Constraints berperan sebagai filter yang membantu mempersempit pilihan material dan metode manufaktur agar sesuai dengan kondisi nyata. Misalnya, sebuah material mungkin memiliki kekuatan tinggi, tetapi jika beratnya terlalu besar atau harganya terlalu mahal, maka material tersebut tidak sesuai dengan constraints yang ada. Hubungan material selection dengan desain constraints. Proses pemilihan material selalu berjalan beriringan dengan constraints desain. Pemilihan yang ideal adalah menemukan material yang tidak hanya memiliki sifat unggul, tetapi juga sesuai dengan batasan teknis, biaya, lingkungan, dan regulasi. Sebagai contoh, pada desain pesawat terbang, engineer harus mencari material yang ringan namun kuat, tahan korosi, serta ekonomis untuk diproduksi massal. Dengan demikian, material selection tidak dapat dipisahkan dari constraints yang membatasi ruang lingkup desain agar tetap realistis dan layak diproduksi. Metode dan pendekatan pemilihan material. Beberapa metode dapat digunakan untuk memilih material seperti penggunaan material selection cards atau SB cards yang membandingkan sifat material secara visual, metode analisis multi kriteria yang mempertimbangkan berbagai faktor sekaligus, atau pendekatan berbasis komputer atau computer aided material selection. Engineer biasanya membuat daftar kandidat material, kemudian menyaringnya berdasarkan constraints yang ada. Proses ini memungkinkan pemilihan material yang optimal untuk memenuhi kebutuhan desain sekaligus meminimalisir risiko kegagalan. Kemudian dari materi saya memiliki kesimpulan, yaitu materi selection dan design constraints adalah dua aspek yang saling melengkapi dalam rekayasa produk. Pemilihan material menentukan sifat dan kinerja produk, sedangkan constraints memastikan desain tetap dalam batas yang realistis, efisien, dan aman. Kombinasi keduanya membantu engineer menghasilkan produk yang inovatif, tahan lama, ekonomis, serta ramah lingkungan. Oleh karena itu, pemahaman mendalam terhadap hubungan antara material dan kontras menjadi kunci dalam menciptakan desain yang sukses. Oke, mungkin segitu saja penjelasan atau presentasi dari materi saya. Jika saya ada tutur kata yang salah atau penjelasan yang kurang jelas, saya minta maaf. Saya akhiri presentasi saya. Selamat siang.